Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok I akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai antioksidan dan radikal bebas. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Fiska Andina Apsari dengan NIM 2361374 dan teman saya. Saya Tiara Nandika Putri dengan NIM 2361375. Saya Aisyah Ardila dengan NIM 2361376. Saya Hazel Amalia dengan NIM 2361377. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Tiara. Mekanisme pembentukan radikal bebas. Radikal bebas adalah molekul dengan satu elektron di luar kulit atomnya yang membuatnya sangat reaktif. Sehingga untuk menyempurnakan struktur elektronnya cenderung mencari pasangan elektron dari molekul lain. Radikal bebas merupakan molekul yang tidak stabil dan dapat merusak sel-sel dalam tubuh. Mekanisme pembentukan radikal bebas terbagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama tahap inisiasi. Merupakan tahap awal dalam pembentukan radikal bebas dengan melalui beberapa proses, yaitu dengan proses ekstrusi, suhu tinggi, dan tekanan pada saat pemotongan polimer. Proses ini menimbulkan radikal alkil. Konsentrasi hidroperoksida meningkat setelah oksidasi dimulai. Substrat oksidatif mampu bereaksi secara langsung dengan oksigen dan menghasilkan radikal khususnya pada saat temperatur tinggi. Selanjutnya, tahap propagasi. Tahap propagasi adalah ketika rantai radikal diperpanjang atau reaksi berlanjut sehingga radikal bebas diubah menjadi radikal bebas lainnya. Selama tahap ini, terjadi oksidasi lemak yang menghasilkan radikal peroksida. Proses oksigenasi terjadi sangat cepat dan memerlukan energi yang hampir mendekati nol. Hal ini menyebabkan konsentrasi radikal peroksida akan terbentuk dengan nilai yang lebih besar. Fase propagasi dapat terjadi beberapa kali sebelum diakhiri oleh radikal peroksida menjadi bentuk non-radikal. Dekomposisi homolitik hidroperoksida disebabkan oleh reaksi propagasi yang berakibat pada peningkatan laju inisiasi dengan menghasilkan radikal bebas. Laju reaksi molekul oksigen dengan radikal alkil untuk membentuk radikal peroksil jauh lebih tinggi daripada laju reaksi radikal peroksil dengan atom hidrogen turunan substrat. Yang ketiga, tahap terminasi. Tahap ini, senyawa radikal bebas bereaksi dengan radikal bebas lain atau mengikat radikal bebas sehingga potensi perambatannya rendah. Reaksi terminasi yang signifikan terjadi ketika konsentrasi oksigen sangat rendah. Pada tahap terminasi ini, radikal bebas bereaksi satu sama lain sehingga akan terbentuk spesies yang bersifat non-radikal. Pada saat yang sama, hidroperoksida didekomposisi menjadi produk asam keto, alkohol, dan substrat lain yang lebih stabil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu efek negatif radikal bebas pada kondisi tubuh. Efek negatif radikal bebas pada kondisi tubuh yaitu semakin bertambahnya jumlah radikal bebas atau ROS-RNS akan sebanding dengan bertambahnya perkembangan kanker. Efek tersebut tidak mengakibatkan kerusakan DNA secara langsung, tetapi juga pada sistem transduksi sinyal yang menjadi tidak efektif terhadap proliferasi sel dan komunikasi intraseluler. ROS atau RNS dapat menyebabkan kerusakan DNA melalui penyerangan secara langsung pada DNA dan juga melalui mekanisme tidak langsung. Misalnya bertambahnya aktivasi CA2+ sebagai konsekuensi dan meningkatnya ion kalsium bebas intraseluler. Keadaan tersebut bersamaan dengan enzim replikasi atau perbaikan DNA. Radikal bebas dalam tubuh yang tidak seimbang dapat memicu terjadinya stres oksidatif dalam tubuh, kemudian menyebabkan kerusakan organ yang mengarah pada timbulnya berbagai penyakit. Stres oksidatif adalah kondisi ketidakseimbangan antara radikal bebas dengan antioksidan yang terdapat di dalam tubuh di mana keberadaan radikal bebas melampaui kapasitas antioksidan di dalam tubuh. Stres oksidatif yang berlangsung lama dapat menimbulkan kerusakan pada DNA, protein, lipid sehingga dapat memicu terjadinya degeneratif. Selanjutnya, peran antioksidan. Antioksidan adalah molekul yang dapat mencegah atau memperlambat kerusakan sel yang disebabkan oleh radikal bebas. Mereka bekerja dengan berbagai mekanisme untuk menetralkan radikal bebas dan melindungi tubuh dari stres oksidatif. Antioksidan mampu melindungi sel dari efek berbahaya, radikal bebas yang terkait dengan penyakit dan memutus reaksi berantai yang diakibatkannya.
Antioksidan kini banyak digunakan dalam suplemen untuk membantu stamina tubuh dan pencegahan penyakit seperti kanker dan jantung koroner, serta penyakit degeneratif lainnya. Antioksidan akan mudah dioksidasi oleh radikal bebas, serta menangkal molekul lain yang dioksidasi oleh radikal bebas, serta oksigen reaktif penyebab kerusakan yang terdapat di dalam sel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya adalah antioksidan endogen dalam tubuh. Enzim antioksidan atau antioksidan endogenous enzimatik adalah antioksidan yang diproduksi oleh tubuh manusia sebagai penangkal radikal bebas eksogen maupun radikal bebas endogen seperti superperoksida dismutase atau SOD, katalase atau CAT, dan glutation peroksidase atau GPX. Antioksidan enzimatik disebut juga antioksidan sekunder, yaitu antioksidan yang berfungsi menangkap radikal bebas dan menghentikan pembentukan radikal bebas. Yang pertama adalah superperoksida dismutase atau SOD. Superperoksida dismutase adalah metaloenzim yang mengkatalis reaksi reduksi radikal anion superperoksida menjadi hidrogen peroksida dan oksigen. Enzim ini bersifat tidak stabil terhadap panas, cukup stabil pada kondisi basah. Aktivitas SOD tertinggi ditemukan pada hati, kelenjar adrenalin, ginjal, darah, limfa, pankreas, otak, paru-paru, lambung, usus, ovarium, dan timus. Berikut adalah reaksinya, yakni superperoksida ditambah superperoksida ditambah dengan 2 hidrogen yang dibantu dengan superperoksida dismutase akan menjadi hidrogen peroksida dan oksigen. Aktivitas enzim ini tergantung pada kofaktor logam Cu, Fe, Zn, dan Mn. Berdasarkan hal ini, SOD dikelompokkan menjadi CuZnSOD, MnSOD, FeSOD, dan EcSOD. Cu atau ZnSOD ditemukan di dalam sitosol kloroplast tanaman tingkat tinggi dan kemungkinan juga di ekstraseluler. MnSOD ditemukan dalam mitokondria sel eukariot dan peroksisom. FeSOD ditemukan berikatan dengan kloroplas dan EcSOD pada cairan ekstraseluler mamalia. Derajat aktivitas masing-masing SOD dipengaruhi oleh derajat stres oksidatif. Kerja enzim SOD dapat dilihat pada banyaknya produk peroksidasi lipid dari setiap organnya. Tingginya aktivitas SOD akan tergambarkan oleh rendahnya produk oksidasi lipid. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Hazel. Secara fisiologis, tubuh menghasilkan senyawa radikal bebas melalui proses fosforilasi oksidatif. Selama proses ini, O2 akan tereduksi menjadi H2O dengan penambahan 4 elektron, sehingga terbentuk radikal anion peroksida yang kemudian diubah menjadi hidrogen peroksida atau H2O2 oleh enzim SOD. Proses fosforilasi dalam mitokondria menyebabkan satu molekul O2 tereduksi oleh 4 elektron bersama-sama dengan ion H+, membentuk 2 molekul H2O. Jika jumlah elektron yang mereduksi O2 kurang dari 4, proses fosforilasi berlangsung tidak sempurna sehingga akan terbentuk senyawa radikal bebas. B. Katalase. Enzim yang disusun oleh lebih dari 500 asam amino dan memiliki gugus porfirin. Enzim ini mengkatalis reaksi reduksi senyawa hidrogen peroksida atau H2O2 menjadi oksigen O2 dan air H2O. Aktivitas katalase optimal pada pH 7 dan dapat meningkat dengan meningkatnya akumulasi H2O2. Katalase dengan konsentrasi yang tinggi ditemukan pada hati, darah, ginjal, otak, paru-paru, jaringan adiposa, dan kelenjar adrenal. Seperti pada gambar, 2 hidrogen peroksida yang dibantu oleh katalase menghasilkan 2 air dan oksigen. Katalase adalah enzim umum yang mengkatalis penguraian H2O2 menjadi H2O dan O2. Enzim katalase ialah enzim yang sangat penting dalam memproteksi sel dari kerusakan oksidatif oleh spesies oksigen reaktif. Katalase ialah satu di antara enzim antioksidan yang banyak ditemukan di organ hati. Maka dari itu, penurunan aktivitas enzim katalase dapat dijadikan indikator sensitif untuk menunjukkan adanya kerusakan hati. C. Glutathione peroksidase. Glutathione peroksidase adalah selenoprotein yang terdiri atas 4 subunit protein yang mengkatalis reaksi reduksi H2O2 menjadi senyawa organik hidroperoksida atau ROOH.
Glutathione banyak ditemukan dalam sitosol hati. Glutathione atau Y-glutamylcysteine glycine GSH adalah antioksidan sulfihidril atau MIN-SH, antitoksin, dan kofaktor enzim. GSH terdapat hewan, tumbuhan, tanaman, dan mikroorganisme dan larut dalam air dan berada di dalam sitosol dari sel atau substrat larut dalam air lainnya. Oleh karena jumlahnya yang cukup besar, maka disebut antioksidan dalam sel yang mayor. Glutathione dalam bentuk antioksidan tereduksi disebut GSH, sedangkan dalam bentuk teroksidasi disebut glutathione disulfida atau GSSG. Rasio antara GSH atau GSSG merupakan indikator sensitif untuk stres oksidasi. GSH dengan enzim glutathione peroksidase atau GPX dapat mengkatalis proses reduksi hidroperoksida lemak menjadi alkohol dengan hidrogen peroksida menjadi air. Pada saat mengkatalisis, ikatan disulfida dari dua GSH akan berikatan membentuk glutathione teroksidasi atau GSSG, dan enzim glutathione reduktase dapat mendaur ulang GSSG menjadi GSH kembali dengan cara mengoksidasi NADPH. Ketika sel terekspos dengan stres oksidasi, maka akan terjadi penumpukan GSSG dan rasio GSH atau GSSG akan menurun. Enzim glutathione peroksidase menetralisis hidrogen peroksida atau H2O2 dengan cara mengambil hidrogen untuk membentuk 2H2O dan 1 GSSG. Sedangkan enzim glutathione reduktase akan menjadikan GSSG dengan menggunakan enzim NADPH sebagai sumber hidrogen menjadi GSH kembali. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.